Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 155 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, di tengah perpisahan kelompoknya di Pegunungan Tandus, masing-masing tokoh menghadapi ujian dan rahasia tersembunyi di wilayah berbahaya. Mu Yingying mendengar panggilan misterius dari penguasa wilayah. Mu Feng menemukan rawa terkutuk yang justru memperkuat kekuatannya. Sementara Ludi terjebak dalam formasi batu kuno. Di sisi lain, Xiaoyan berhasil menemukan 3 daun anggrek abadi, tanaman legendaris yang konon mampu melampaui batas kekuatan manusia. Namun, tanaman itu ternyata memiliki kesadaran sendiri dan kekuatannya begitu menakutkan, hingga bahkan formasi Xiaoyan tidak mampu menahannya. Saat berusaha menundukkannya, Xiaoyan menyadari bahwa 3 daun anggrek abadi memiliki keterkaitan misterius dengan Seiyu, gadis dari klan ikan Tianmu yang masih tertidur. Dengan resiko besar, Xiaoyan menggunakan sebagian kekuatan tanaman itu untuk membangunkannya. Usahanya berhasil, Seiyu akhirnya sadar, dan kekuatan suci dari kerang laut leluhurnya kini berpindah ke tangan Xiaoyan. Namun, kebahagiaan itu disertai kebingungan baru ketika gadis tersebut menatapnya dengan penuh kasih dan memanggilnya ayah. Suasana di dasar danau masih dipenuhi dengan tekanan aneh yang membuat arus air berputar perlahan. Di tengah ruang tersebut, Xiaoyan menatap sosok perempuan muda di hadapannya dengan wajah kaku. Dia segera menggeleng dengan tegas. Suaranya penuh penolakan. "Engkau salah paham, aku bukan ayahmu." Ucapannya baru saja keluar ketika sosok perempuan bernama Seiyu itu, yang tubuhnya dibelit oleh cahaya biru lembut, mendekat dan berusaha meraih tangannya. Dengan cepat, Xiaoyan mengibaskan lengan dan mendorongnya perlahan menjauh. Seiyu mendengus kecil. Engkau memang ayahku." Matanya menatap lurus ke arah Xiaoyan dengan keyakinan yang nyaris kekanak-kanakan. "Di dalam tubuhmu mengalir aura dari klan kami, klan ikan Tianmu, dan benda di tanganmu itu kerang suci. Hanya boleh dimiliki oleh kepala suku kami dari generasi ke generasi." Xiaoyan terdiam, keningnya menegang, seolah baru menyadari sesuatu. Dalam hatinya dia bergumam getir. Sisa aura klan itu mungkin memang berasal dari Yusuan, makhluk klan ikan Tianmu yang pernah dia temui dahulu. Ditambah dengan kerang aneh yang bereaksi sendiri, dia benar-benar kehabisan kata. "Sudahlah Seiyu, sekarang bukan waktunya bermain-main. Kita masih punya urusan penting," ucap Xiaoyan. "Namaku bukan Seiyu, nama itu terlalu kasar. Panggil aku San Yao." Xiaoyan menarik nafas dalam, berusaha menahan senyum getir. "Baiklah San Yao." Belum sempat suasana kembali tenang, suara tegang terdengar dari sisi lain. "Hanya tersisa 1 menit. Aku tidak bisa bertahan lebih lama," ucap Seling dengan nafas terengah. Mendengar itu, San Yao menoleh cepat dan tersenyum cerah. "Kakak perempuan, aku masih mengingatmu." Xiaoyan segera menegurnya dengan nada serius. "Bicaralah nanti saja setelah keluar dari sini." Tatapannya beralih menuju kedalaman danau, tempat 3 daun anggrek abadi berakar di dasar batu. "Apakah aku harus meninggalkannya begitu saja?" Gumamnya pelan. Melihat arah pandangan Xiaoyan, San Yao ikut menoleh. Sorot matanya seketika berbinar. "Ayah, apakah engkau menginginkan rumput laut itu?" Xiaoyan menatapnya serius. "Kau punya cara untuk mengambilnya." Gadis itu menepuk dadanya dengan bangga. "Tentu saja, lihat saja aku." Begitu ucapannya selesai, tubuh San Yao berubah menjadi cahaya biru yang melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Hingga Xiaoyan pun tak dapat menahan rasa terkejut. "Tidak baik, San Yao, hati-hati," serunya spontan. Dia tahu betul jarak 5 meter dari bunga itu merupakan batas maut. Bahkan seorang Dodi dapat musnah seketika bila melangkah masuk. Karena itu, Xiaoyan tidak berani membiarkan gadis muda itu berbuat gegabah. Namun San Yao hanya menoleh sambil tersenyum lembut. "Ayah, aku baik-baik saja." Sesaat kemudian, cahaya biru menyelimuti tubuhnya, dan aliran energi aneh mengalir di sekelilingnya. Tubuh San Yao bergetar halus. Lalu sekejap berikutnya, dia menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan 3 daun anggrek abadi. Xiaoyan terbelalak. Bagaimana mungkin? Kekuatan misterius yang melindungi bunga itu bahkan mampu menahan kekuatan Dodi tingkat puncak. Namun di hadapan San Yao, lapisan pelindung tersebut seolah lenyap begitu saja. San Yao menatap bunga itu dengan mata berbinar. Lalu, tanpa ragu, dia mengangkat tangan mungilnya dan menggenggam batang tanaman suci itu. Terdengar suara lembut seperti pintu yang berderit, dan 3 daun anggrek abadi pun tercabut sepenuhnya dari tanah. Xiaoyan hanya bisa terdiam. San Yao menoleh padanya, tersenyum manis, lalu berlari kecil sambil membawa bunga itu seolah membawa mainan kesayangannya.
"Ayah, ini untukmu," ucapnya polos sambil mengulurkan bunga tersebut. Xiaoyan menerima tanaman itu dengan ekspresi canggung. Dia menatap bunga yang kini tampak suram, kelompaknya kehilangan cahaya dan akar yang masih menempel tanah basah. "Apakah benda ini rusak?" tanyanya ragu. Long Yi tertawa pelan. "Benda semacam itu tidak mungkin rusak, bahkan jika dihantam sekalipun, ini adalah keajaiban surga dan bumi." San Yao menggeleng ringan. "Tidak rusak, itu hanya tertidur." Namun begitu Xiaoyan benar-benar menggenggam bunga itu, sensasi tajam dan menusuk tiba-tiba menjalar dari telapak tangannya hingga ke jantung. Dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan tekanan tersebut. "Ada apa ini?" pikirnya dengan dahi berkerut. Long Yi menjelaskan, "Itu perlawanan dari 3 daun anggrek abadi. Tanaman ini memiliki kesadaran sendiri. Jika dia tidak mengakui pemiliknya, siapapun tidak akan mampu mengendalikannya." Seketika, cahaya samar muncul dari bunga itu, dan sebuah suara lembut bergema langsung ke dalam pikiran Xiaoyan. "Engkau bukan orang yang berjodoh denganku. Jangan memaksakan diri. Aku hanya meminjam tanganmu untuk menemukan tuanku yang sejati." Kata-kata itu membuat bahkan roh api di dalam laut doki milik Xiaoyan membeku sejenak. Maknanya jelas, bunga ini tidak mengakui dirinya sebagai pemiliknya. Xiaoyan mengepalkan tinju, wajahnya menegang. Keparat, benda ini sungguh keras kepala. Tak lama kemudian, suara dari kejauhan terdengar. "Xiaoyan, Seling, apakah kalian baik-baik saja?" Suara itu milik Sesing yang baru tiba di dasar danau. Namun tempat itu kini telah berubah. Semua cahaya suci telah menghilang. Xiaoyan menoleh sambil tersenyum tipis. "Kami baik-baik saja. Mari kita pergi dari sini." Mereka pun meninggalkan dasar danau yang perlahan memudar warnanya, berubah menjadi bening seperti semula. Begitu muncul di permukaan, mereka berdiri kembali di pavilion batu tempat awal mereka turun. Seling terus menatap San Yao, seolah menyimpan banyak pertanyaan yang belum sempat dia ungkapkan. Sensing membuka suara. "Apakah benda itu sudah kau dapatkan?" Xiaoyan mengangguk perlahan. "Ya, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya seperti yang kuharapkan." Sensing tersenyum tipis. "Selama berhasil membawanya keluar, itu sudah cukup." Xiaoyan menatap bunga di tangannya. Matanya dipenuhi tekad baru. "Selanjutnya, kita menuju ke dalam istana itu. Aku ingin tahu, apakah tempat itu dapat membantuku menembus ke tingkat alkemis kaisar peringkat 2. Tatapannya manas. Dia menatap jauh ke arah danau yang kini tenang, di mana pusaran air perlahan berubah menjadi pintu hitam misterius. "Tidak perlu menunda, ayo pergi," ucap Sesi. Tanpa ragu, mereka semua melangkah ke dalam terowongan gelap itu. Setelah melewati lorong di atas permukaan air, 4 sosok itu muncul kembali di tempat yang sama sekali berbeda. Udara di sekitar mereka terasa asing dan penuh tekanan, membuat semua orang secara naluriah meningkatkan kewaspadaan. Lingkungan baru ini diselimuti oleh energi kaisar yang begitu padat. Xiaoyan merasakan dengan jelas betapa kuatnya energi di tempat ini, jauh melampaui tempat manapun yang pernah dia datangi. Jika digunakan untuk berlatih, tentu hasilnya akan berlipat ganda. Namun, tujuan kedatangannya kali ini bukanlah untuk berlatih. Xiaoyan menoleh pada Long Yi yang muncul sebagai jiwa naga kecil di pundaknya. "Di mana sebenarnya letak kediaman itu?" tanyanya. Long Yi memejamkan mata sejenak, merasakan gelombang samar di kejauhan sebelum menjawab. "Tempat ini kemungkinan besar adalah lokasi di mana seorang ahli besar pernah gugur. Tidak jauh dari sini, aku dapat merasakan adanya fluktuasi kekuatan yang sangat kuat dan tersembunyi." Tiba-tiba, suara lembut terdengar di samping Xiaoyan. "Ayah, tempat ini terasa sangat akrab," ucap San Yao. Sejak tiba, gadis itu tampak kebingungan, seolah sedang berjuang mengingat sesuatu yang terkubur jauh di dalam pikirannya. Melihat ekspresinya yang aneh, Xiaoyan segera menepuk lembut bahu San Yao yang menyalurkan sedikit kekuatan hangat ke tubuhnya. "Kau baik-baik saja?" San Yao hanya mengangguk pelan, tetapi di matanya mulai muncul sorot aneh yang sulit dijelaskan. Di tempat mereka berdiri, pandangan benar-benar terhalang kabut. Namun, di tengah kabut putih itu, mereka samar-samar dapat melihat sebuah jalan kecil berwarna putih yang membentang ke depan. Xiaoyan menoleh pada Sesing dan Seling. "Sesing, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Sesing menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Meskipun sudah ratusan tahun berada di sekitar tempat ini, aku belum pernah masuk sejauh ini. Tapi satu hal pasti, kita sekarang berada di dalam wilayah kediaman itu." San Yao tiba-tiba menggenggam erat tangan Xiaoyan dan menatapnya lembut. "Ayah, ayo kita pulang." Mendengar kata pulang, hati Xiaoyan bergetar samar. Dia hanya menatap San Yao tanpa menjawab, lalu mengikuti langkah kecil gadis itu menyusuri jalan putih yang menyala samar di bawah kabut. Gadis kecil ini sepertinya menyimpan banyak rahasia.
pikirnya dalam hati. Namun seiring langkahnya semakin dalam, kabut putih di sekeliling mereka semakin tebal. Seling dan Sesing saling bertukar pandang, kemudian mengikuti langkah Xiaoyan dan San Yao. Beberapa menit kemudian, bayangan sebuah bangunan besar mulai tampak di kejauhan. Ketika mereka semakin mendekat, bentuknya mulai terlihat jelas. Sebuah kediaman megah yang dikelilingi kabut putih bagai awan. Di tengah-tengahnya, sebuah gerbang batu putih berdiri kokoh, memancarkan aura kuno yang luar biasa. Ketika mereka mendekat, Xiaoyan baru menyadari bahwa sumber kabut itu berasal dari pusat kediaman tersebut. Setiap hembusan anginnya mengandung aroma yang menenangkan, samar, namun jelas mengingatkan pada wangi obat. Apakah mungkin ada seseorang di dalam yang sedang meracik pil? Gumam Xiaoyan. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi, dia segera mengenali aroma samar itu. Meskipun tipis, bau tersebut jelas merupakan aroma dari pil obat sejati. Mereka terus melangkah hingga mencapai ujung jalan batu. Di sana berdiri sebuah gerbang batu besar yang dijaga oleh dua patung singa batu yang tampak hidup, dengan tatapan ganas yang mengarah satu sama lain. Namun hal yang paling menarik perhatian adalah relief besar di permukaan pintu batu itu. Sesosok makhluk kuno dengan 3 kaki dan sepasang sayap raksasa yang terbuka lebar. Anehnya, bagian dahinya hilang, membuat Xiaoyan tidak dapat mengenali spesiesnya. Dari patung makhluk itu, terasa tekanan luar biasa yang menekan udara di sekitar mereka. Sesing melangkah maju dan mengamati dua patung singa. Ini sepertinya gerbang utama kediaman. Sementara itu, Xiaoyan masih menatap gerbang batu itu sambil merenung. Gerbang ini dilindungi oleh formasi penghalang yang sangat kuat. Membukanya bukan masalah mudah. Namun San Yao tiba-tiba melangkah maju dengan ekspresi tenang. Biarkan aku yang melakukannya. Xiaoyan menatapnya dengan heran. Kau punya cara? San Yao mengangguk, kemudian menatapnya dengan mata yang mulai bersinar aneh. Suaranya kali ini jauh lebih tenang, tanpa nada kekanak-kanakan. Ayah, berikan padaku kerang itu. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu segera mengeluarkan kerang biru kehijauan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Benda itu adalah peninggalan terakhir dari suku ikan Tianmu, dan meski merupakan artefak tingkat tinggi, Xiaoyan belum pernah berani menggunakannya secara langsung. Begitu kerang itu menyentuh tangan San Yao, pancaran cahaya lembut muncul darinya. Gelombang kekuatan yang luar biasa segera menyebar dari tubuh gadis kecil itu, bergetar seperti riak air yang menjalar ke seluruh penjuru. Dia mengangkat kerang itu perlahan, menempatkannya di bawah dagu, lalu menempelkan bibir mungilnya ke permukaan alat itu. Suara lembut yang menyerupai nyanyian laut terdengar, bergetar lembut di udara. Nada itu begitu indah, namun membawa kekuatan misterius. Dua patung singa di depan gerbang tiba-tiba bergerak. Batu di tubuh mereka bergetar, dan dalam sekejap kedua makhluk itu melesat ke arah pintu batu dengan kekuatan luar biasa. Suara dentuman keras menggema. Boom! Gerbang yang tertutup rapat perlahan bergeser, menyisakan celah kecil. Dari celah itu, muncul semburan kekuatan purba yang sangat kuat, seolah berasal dari masa lalu yang jauh. Wajah Xiaoyan berubah serius, namun matanya justru bersinar tajam. Kekuatan ini, kekuatan jiwa pada tingkat puncak Rana Kaisar Bumi. Benar saja, mungkin inilah tempat di mana aku bisa menembus batas terakhir kekuatan jiwaku. Suara dentuman keras bergema ketika batu besar yang menjadi pintu perlahan terbuka. Namun pada saat yang sama, tubuh Seling tiba-tiba memancarkan kekuatan aneh yang meluap. Lalu dalam sekejap, dia diserap masuk oleh pintu batu itu. Xiaoyan terkejut dan segera berteriak. Tubuhnya melesat dengan kecepatan luar biasa menuju arah Seling. Namun langkahnya terlambat. Sosok Seling telah lenyap dari pandangan, hanya meninggalkan riak samar di udara. San Yao menatap tenang dan berkata dengan suara lembut, "Jangan khawatir, itu adalah kekuatan milik tempat ini sendiri." Xiaoyan menatapnya ragu. Nada suaranya mengandung kebingungan. Kekuatan di dalam tempat ini. Dia memperhatikan San Yao lebih cermat. Aura perempuan itu kini terasa semakin misterius dan sulit ditebak. San Yao tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. "Kita masuk saja terlebih dahulu," katanya datar. Pintu batu perlahan terbuka sepenuhnya, menyingkap pemandangan di dalamnya. Di hadapan Xiaoyan terbentang sebuah ruangan luas dengan batu-batu yang tersusun rapi. Sebuah meja bundar dari batu berdiri di tengahnya. Di atasnya terdapat kendi arak keruh yang sudah lama dibiarkan. "Masuk," ucap San Yao sambil melangkah maju. Sesi yang berada di belakang tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia tahu tempat seperti ini tidak mungkin biasa. Ini pasti merupakan lokasi tempat seorang ahli besar mencapai akhir hayatnya. Tidak heran penjagaannya begitu ketat. Begitu langkah mereka menjejak di dalam bangunan, Xiaoyan merasakan tekanan kuat yang menghimpit seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada kekuatan besar yang menekan jiwanya.
Rasa sesak itu membuatnya tidak nyaman, namun dia tetap melangkah bersama yang lain menuju meja batu di tengah ruangan. Bangunan ini berbentuk persegi 4 dengan tata ruang yang rapi. Di depan mereka adalah aula utama. Di sisi kiri terdapat ruang peracikan obat, sementara di sisi kanan berdiri sebuah ruang baca. Pintu masuk yang mereka gunakan berada di sisi selatan. Melihat susunan itu, Xiaoyan bergumam pelan, "Ruang baca, ruang pemurnian pil obat." Ketika pandangannya menyapu ke arah ruang pemurnian obat, hatinya bergetar. Dari sana menguar aroma halus yang membuatnya terpesona, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. San Yao menoleh dan berkata, "Kita ke ruang baca terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus aku pastikan." Sesing mengerut kening. "Lalu di mana Seling sekarang?" San Yao menjawab, "Dia berada di halaman belakang. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa padanya." Mendengar penjelasan itu, Sesing akhirnya mengangguk lega. Xiaoyan pun menyetujui. Bagaimanapun juga, San Yao adalah satu-satunya keturunan terakhir dari klan Tianmu. Keberadaannya mungkin membawa rahasia besar yang hanya bisa diungkap di tempat ini. Mereka berjalan perlahan, langkah demi langkah mendekati ruang baca. 2 huruf besar bertuliskan ruang baca terukir di atas papan kayu di depan pintu. Tulisan itu tampak hidup, seolah naga dan burung pinik sedang menari di antara guratannya. Jelas merupakan hasil karya seorang ahli kaligrafi tingkat tinggi. Hanya dengan menatapnya saja, Xiaoyan sudah merasa sedikit pusing. Bertanda betapa luar biasanya papan tersebut. Xiaoyan berdiri di depan pintu, menatap San Yao sejenak. Melihat perempuan itu tidak memberikan peringatan apapun, dia pun menaruh keyakinan dan perlahan mendorong pintu kayu itu. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak ada kekuatan aneh yang meledak dari balik pintu. Hanya debu tua yang berterbangan ketika daun pintu bergeser terbuka. Melihat ke dalam, Xiaoyan berkata, "Ruang baca ini tampaknya sudah sangat tua." Dia mempertahankan posisinya di depan pintu sambil menatap deretan rak buku yang berdiri rapi di dalam ruangan. San Yao menunduk dan dengan langkah ringan melewati bawah lengannya, masuk ke dalam lebih dulu. Xiaoyan menyusul, diikuti oleh Sesing. Begitu mereka memasuki ruangan itu sepenuhnya, Xiaoyan segera menyadari sesuatu yang aneh. Meski ruang baca ini jelas telah berusia sangat lama, namun semua buku di dalamnya tertata rapi dan tidak sedikit pun tertutup debu. Hal itu membuatnya terheran-heran. Jumlah buku yang tersimpan di dalamnya mencapai ribuan. Hampir semuanya tampak seperti catatan rahasia yang tidak mungkin ditemukan di dunia luar. Xiaoyan berjalan perlahan, matanya menyapu rak-rak buku yang tersusun dalam 10 baris rapi, hingga akhirnya pandangannya tertuju pada sebuah meja tulis di sisi ruangan. Sementara itu, San Yao telah berdiri di sudut lain sambil memegang sebuah kitab kuno yang sudah menguning. Tatapannya serius, ekspresinya berubah-ubah seiring membaca, seolah dia baru saja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Xiaoyan tidak menaruh perhatian lebih padanya. Dia melangkah mendekati meja tulis tersebut. Di atasnya terletak pena tua, tempat tinta yang telah mengering, dan selembar kertas putih yang terbentang tanpa tulisan apapun. Dia mengerutkan dahi. Apa ini? Tangannya perlahan terulur menyentuh kertas putih itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan kertas, boom! Gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa tiba-tiba meledak dari kertas itu dan menyerangnya. Xiaoyan segera menarik diri, matanya menyipit tajam. Beruntung refleksnya cepat. Dia segera menarik kekuatan jiwanya sehingga tidak mengalami luka. Dari dalam pikirannya terdengar suara Long Yi. "Coba gunakan kekuatan jiwamu untuk mengujinya." Kertas itu mengandung sesuatu yang mirip dengan wadah jiwa dari zaman kuno. Xiaoyan mengangguk. Baik, dia menutup mata, menarik nafas dalam, lalu membiarkan kekuatan jiwanya memancar dari tubuh. Dalam sekejap, aura itu mengalir deras dan menyatu ke dalam kertas putih tersebut. Sebuah cahaya samar muncul di permukaan kertas, disertai suara gemerisik halus. "Tambahkan lebih banyak kekuatan," seru Long Yi. Xiaoyan memusatkan konsentrasinya. Arus kekuatan jiwanya terus mengalir, hingga hampir setengah dari energi jiwanya terserap oleh lembaran itu. Perlahan, di atas kertas mulai muncul guratan tulisan samar, yang kemudian menjadi semakin jelas. Long Yi berbicara lagi. "Tulisan itu sudah muncul, bacalah sendiri." Xiaoyan menarik kembali kekuatan jiwanya, menatap tulisan yang kini terpahat di permukaan kertas putih itu. Isinya membuat matanya terbelalak. Tidak kusangka ada seorang penerus yang beruntung dapat menemukan rahasia ruang baca ini. Meskipun tempat ini menyimpan banyak kitab, hanya sedikit yang benar-benar berguna. Dahulu, karena kesalahanku sendiri, terjadi serangkaian bencana. Di aula utama tersimpan warisanku. Namun untuk memasukinya, engkau harus menaklukkan sosok penjaga yang berada di ruang peracikan obat. Jika engkau berhasil menemukan lembaran ini, dan kebetulan seorang alkemis, maka sesuatu di sana pasti akan menarik perhatianmu. Karena di tempat itu tersimpan satu butir pil tingkat 4 kelas dewa abadi.
Tulisan itu berhenti sampai di situ, tetapi getaran maknanya begitu besar hingga membuat dada Xiaoyan bergetar hebat. Dia menarik nafas dalam, matanya berkilat tajam. Pil tingkat 4 kelas Dewa Abadi di tempat ini. Sebagai seorang alkemis, dia tahu betul perbedaan antara pil tingkat 3 kelas Kaisar dan pil tingkat 4 kelas Dewa Abadi. Itu bukan sekedar perbedaan tingkat, melainkan perbedaan dunia yang sepenuhnya lain. Pupil matanya bergetar hebat, lalu seulas senyum samar muncul di sudut bibirnya. Sepertinya kali ini perjalananku tidak sia-sia. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye.